Sebagai informasi, Indonesia memiliki banyak sirkuit yang sudah sesuai dengan standar dan telah sukses menggelar banyak balap nasional maupun internasional. Salah satu sirkuit legendaris di Indonesia adalah sirkuit Sentul Bogor. Lantas, bagaimana ya keadaannya saat ini? Kabarnya kini sirkuit Sentul akan dilakukan revitalisasi besar-besaran. Terkait dengan hal itu, Direktur Sirkuit Sentul Didi Hardianto mengungkapkan perkembangan rencana revitalisasi sirkuit Sentul itu. Proyek ini direncanakan sejak Desember 2021 setelah pembangunan sirkuit Mandalika NTB. Perbaikan ini tak lepas dari keinginan pengelola sirkuit untuk memajukan kembali sirkuit yang pernah sukses digunakan untuk menggelar MotoGP 25 tahun silam. Untuk itu, revitalisasi rencananya akan segera dimulai. Menurut dia, pada akhir tahun ini manajemen akan membuat satu tim yang akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah terbentuk untuk revitalisasi sirkuit Sentul dan pada 2023 sudah bisa mulai, kata Didi saat ditemui Tempo di sirkuit Sentul pada Minggu 6 November 2022 yang lalu. Menurut Didi, pada tahap awal revitalisasi akan dilakukan pengaspalan ulang di sirkuit Sentul. Menurut pengamatan, aspal sirkuit Sentul sudah berlubang di beberapa titik dan cukup banyak pasir atau batu kecil di lintasan balap tersebut. Pengaspalan itu lebih penting daripada yang lain. Kalau yang lainnya dikit-dikit sudah. Fiber optik sudah kita perbaiki, pengecatan juga sudah dilakukan, tinggal aspal yang harus diperbaiki, tuturnya. Didi belum mengkonfirmasi tanggal pengerjaan revitalisasi sirkuit Sentul ini. Dengan alasan itu akan ditetapkan oleh tim revitalisasi. Tapi dia memastikan pada Desember nanti bisa diketahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk revitalisasi sirkuit Sentul. Berapa dana yang kami dapat, itu yang akan dikerjakan, ucap Didi. Kabar revitalisasi sirkuit Sentul ini dipicu pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memastikan proyek renovasi. Dia sekaligus memberikan nama baru, yakni West Java Sentul International Circuit, sebelum kembali menggelar balap bertaraf internasional. Kalau NTB punya sirkuit Mandalika, maka Jabar punya West Java Sentul International Circuit. Mohon dukungan dari semua pihak, ucapnya. Sementara itu, Ketua Umum IMI Bambang Susatyo mengatakan pihaknya tengah melakukan perumusan total anggaran revitalisasi sirkuit Sentul. Setelah semua sudah matang, IMI akan menggelar rapat dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bersama IMI Pusat, Gubernur Jawa Barat akan mengundang para pelaku usaha otomotif dan lainnya yang memiliki pabrik dari kantor Jawa Barat untuk menghadiri gala dinner fundraising race in a lifetime, ujar Bamsud. Usai dilakukan revitalisasi, sirkuit Sentul ini nantinya akan menemani sirkuit Mandalika menjadi sirkuit berstandar internasional di Indonesia. Lantas, bagaimana menurut kalian dengan revitalisasi sirkuit Sentul ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri
di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.